Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa syariat, mengajarkan manusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua. Di antara hal terpenting dalam agenda Ramadan kita adalah itikaf di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini berguna dalam rangka memaksa diri untuk bisa lebih maksimal dalam ibadah Ramadan. Terlebih bahwa semakin ke ujung Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala besar lewat hadirnya malam Lailatul Qadar. Melaksanakan ibadah itikaf adalah salah satu amal yang amat dianjurkan untuk dikerjakan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menjalankannya, khususnya di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Namun, bukan berarti itikaf hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan pun, itikaf disyariatkan untuk dikerjakan. Jadi, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit lebih jauh tentang iktikaf, terkait pada pengertian, karakteristik, hukum, rukun, sunnah yang membatalkan, dan seterusnya seputar daripada itikaf. Pembahasan pertama mengenai pengertian daripada iktikaf. Secara bahasa, iktikaf berasal dari bahasa Arab akafa yang bermakna al-habsu atau memenjarakan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah akafa dalam bentuk ma'kufa dalam salah satu ayat Al-Quran dengan makna menghalangi. Humul lazina kafaru wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu daripada masuk masjidil haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Quran Surat Al-Fat ayat 25. Maka, iktikaf secara bahasa bisa diartikan habsun nafsi anitasarrufatil al-adiyah, memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa. Sedangkan secara istilah dalam ilmu fikih, definisi itikaf adalah al-lubsu fil masjidi ala sifatin makhsusatin biniyatin, berdiam diri di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai dengan niat. Kemudian karakteristik daripada itikaf ini. Pada hakikatnya, ritual itikaf itu tidak lain adalah sholat di dalam masjid, baik sholat secara hakiki maupun secara hukum. Yang dimaksud sholat secara hakiki adalah sholat fardu 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sholat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu sholat di dalam masjid. Orang yang beritikaf itu memiliki misi, yaitu berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah Allah, bertasbih siang malam tanpa henti. Itikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya. Kemudian masyru'iyatul itikaf. Ibadah itikaf ini disyariatkan melalui Al-Quran dan hadis. Di antara ayat Al-Quran yang membicarakan itikaf ini adalah surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Kemudian ada pula di surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beritikaf di dalam masjid. Sedangkan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada banyak sekali keterangan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf khususnya di bulan Ramadan. Bahkan beliau Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk ikut beriktikaf bersama beliau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man kana i'takafa ma'i falya'takifil ashral awakhirah." Yang artinya,
Siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukanlah pada 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kemudian di hadis lainnya yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu summa takafa azwajuhu min ba'di. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggalan beliau. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Selain dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis, ada pula dalil daripada ijma atau kesepakatan daripada para ulama. Sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma halaman 7, beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna al-i'tikafa la yajibu ala nasi fardan illa an yujibahul mar'u ala nafsihi fayajibu alaihi. Yang kurang lebih jika kita artikan, ulama sepakat bahwa i'tikaf tidaklah berhukum wajib kecuali seseorang yang bernazar untuk beritikaf. Dengan demikian dia wajib untuk menunaikan nazarnya tersebut. Hal yang sama diakui pula oleh Imam An-Nawawi sebagaimana yang dituliskan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Majmu' jilid ke-6 halaman 475. Fal i'tikafu sunnah bil ijma' wa la yajibu illa bin nazri bil ijma'. Hukum i'tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma' dan ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak berhukum wajib kecuali seseorang yang bernazar untuk beritikaf. Kemudian hukum daripada i'tikaf. Yang pertama adalah sunnah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Munzir, bahwa hukum dasar i'tikaf itu adalah sunnah, bukan wajib. Kecuali jika dinazarkan, barulah i'tikaf tersebut menjadi wajib. Namun, kesunahan i'tikaf ini menjadi lebih ketika di 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Berikut ini beberapa ungkapan para ulama terkait pelaksanaan i'tikaf. Yang pertama adalah ungkapan daripada Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, ajaban minan nasi kaifa tarakul i'tikafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai'a wa yatrukuhu wa ma tarakal i'tikafa hatta qubid. Sungguh mengherankan ada sebagian orang yang meninggalkan i'tikaf padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan i'tikaf hingga beliau wafat. Kemudian Imam Atha bin Abi Rabah atau yang biasa dikenal dengan Imam Abu Muhammad Al-Maki mengumpamakan seseorang yang i'tikaf seperti seseorang yang sedang duduk di depan pintu daripada rumah penguasa yang tidak akan pergi sebelum hajatnya dikabulkan oleh penguasa tersebut. Beliau mengungkapkan, masalul mu'takifi kamasali rajulin lahu hajatun ila azimin fayajlisu ala babihi wa yaqulu la abrahu hatta taqdi hajati. Orang yang beriktikaf, kata Imam Atha, seperti orang yang sedang punya hajat kepada penguasa yang terus duduk di muka pintu rumah daripada penguasa tersebut dan berkata, saya tidak akan pergi sebelum engkau memenuhi segala hajat-hajatku. Kemudian yang kedua, hukum i'tikaf itu adalah wajib. Kapan menjadi wajib? Jika seseorang tersebut bernazar untuk melakukan i'tikaf, maka i'tikaf yang aslinya adalah sunnah menjadi wajib karena nazarnya tersebut. Sehingga orang tersebut akan berdosa jika tidak melaksanakan i'tikaf. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia. Kemudian an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, inni nazartu an a'takifa lailatan fil masjidil harami, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aufi binazrik. Dari Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf 1 malam di Masjid Al-Haram. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, penuhilah nazarmu. Hadis riwayat Bukhari.
Jika bernazar untuk itikaf di masjid tanpa menyebutkan masjid apa, dalam hal ini masjid di mana saja yang dia masuki untuk beritikaf itu sudah sah. Namun jika ia bernazar beritikaf di Masjid Haram, maka menurut Imam An-Nawawi wajib dilaksanakan di sana dan tidak boleh diganti dengan masjid yang lainnya. Kemudian mungkin ada beberapa yang bertanya perihal hukum itikafnya seorang perempuan. Dalam hal ini, para ulama fikih menilai bahwa tidak ada syarat khusus laki-laki dalam itikaf ini. Sehingga perempuan pun juga boleh beritikaf dengan syarat mendapatkan izin daripada suaminya jika memang bersuami dan tidak sedang dalam kondisi haid maupun nifas. Juga hendaknya menjaga adab-adab keluar rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Izinu lin nisa'i bil laili ilal masajid." Izinkanlah untuk para perempuan pergi ke masjid di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kemudian terhadap perempuan yang haid, Rasulullah SAW juga bersabda, "La uhillal masajid au la uhillal masjid li haidin wala junubin." Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub." Hadis riwayat Abu Daud. Jikaupun seandainya terjadi hal di mana perempuan beritikaf tanpa izin daripada suaminya, maka dalam hal ini itikafnya tetap sah, namun dalam waktu yang bersamaan perempuan itu berdosa karena tidak izin kepada suaminya. Selanjutnya kita akan membahas teknis itikaf, mulai dari syarat, rukun, kemudian waktu dan tempat, dan batal atau tidaknya itikaf seseorang. Teknis itikaf yang pertama adalah syarat daripada itikaf itu sendiri. Tentang syarat itikaf ini, para ulama fikih menyebutkan 3 syarat khusus. Yang pertama adalah Islam, kemudian berakal, dan yang ketiga adalah suci daripada hadas besar. Dasarnya adalah orang yang berhadas besar terlarang berada di dalam masjid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran surat An-Nisa ayat 43. Dan khusus untuk perempuan yang sedang haid serta nifas juga tidak diperbolehkan untuk beritikaf sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjida li haidin wala junubin. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, apakah puasa menjadi syarat sahnya itikaf? Menurut mayoritas ulama, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwa itikaf tidak wajib berpuasa, walaupun memang akan lebih afdol berpuasa karena dilaksanakan di bulan puasa. Jikapun itikaf dilaksanakan di luar daripada bulan Ramadan tanpa ada puasa sama sekali, maka hukumnya tetap sah, sebagaimana sahnya itikaf di malam hari atau bahkan juga sah itikaf dilakukan pada hari-hari yang justru haram berpuasa. Misalnya itikaf pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, atau pada hari tasyrik. Imam An-Nawawi menuliskan di dalam kitabnya Al-Majmu' jilid ke-6 halaman 485, qad zakarna anna mazhabana annahu mustahabbun wa laysa syartan li sihhatil itikaf ala sahihin indana. Wa bihadza qala al-Hasanul Basri wa Abu Saur wa Dawud wa Ibnul Munzir wa huwa asahhur riwayataini an Ahmad. Kemudian teknis itikaf yang selanjutnya adalah rukun daripada itikaf itu sendiri. Yang pertama tentu saja rukun daripada itikaf adalah niat. Seperti ibadah-ibadah lainnya, maka menurut mayoritas ulama, salah satu rukun terpenting dalam itikaf adalah niat. Sehingga dengan niat inilah ada pembeda antara mereka yang beritikaf atau bukan.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa." Sungguh, setiap pekerjaan itu tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Inilah inti daripada itikaf itu. Sebagaimana definisi itikaf, yaitu berdiam diri atau memenjarakan diri atau mengurung diri di dalam masjid guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berdiam diri yang dimaksud tempatnya adalah di masjid, bukan di tempat lain seperti contohnya bioskop atau restoran dan sebagainya. Selama berdiam diri, hendaklah mu'takifin atau orang yang sedang beritikaf itu memaksimalkan rangkaian ibadah seperti sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Tidak hanya memperbanyak tidur atau mengobrol kesana kemari atau sibuk dengan handphonenya. Perihal memperbanyak membaca Al-Quran, misalnya boleh juga jika ada yang mempunyai target bacaan untuk menghatamkan Al-Quran selama masa itikafnya. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran. Walaupun banyak juga riwayat-riwayat tersebut yang dikritisi oleh para ulama terkait kualitas hadisnya. Namun, gabungan dari semuanya bolehlah kita ambil secara umum untuk memotivasi kita dalam amal baik. Berikut akan saya bacakan beberapa riwayat daripada Sunan Ad-Darimi tentang keutamaan membaca Al-Quran pada masa itikaf. Riwayat yang pertama daripada Imam Al-Qatadah. An Qatadata an Zurarah bin Aufa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul amali afdalu qala al-halul murtahil. Dari Imam Al-Qatadah, kemudian dari Zurarah bin Aufa, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, pekerjaan apakah yang paling utama ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-hal al-murtahil. Qila wa mal halul murtahil. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu al-hal al-murtahil? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sahibul Qur'ani yadribu min awalil Qur'ani ila akhirihi wa min akhirihi ila awalihi kulla mahalla irtahal. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dan dari akhir hingga awal, setiap kali selesai dia mulai melanjutkan bacaannya. Kemudian selanjutnya riwayat selanjutnya, man syahidal Qur'ana hina yuftahu faka'annama syahida fathan fi sabilillah. Barang siapa yang menyaksikan Al-Quran ketika mulai dibuka atau dibaca, maka seakan-akan dia menyaksikan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syahida khatmahu hina yukhtamu faka'annama syahidal ghanaima hina tuqsam. Dan barang siapa yang menyaksikan khatam Al-Quran, maka seakan-akan dia menyaksikan harta ghanimah ketika dibagikan. Kemudian riwayat ketiga masih dari Imam Qatadah. An Qatadah taqala kana rajulun yaqra'u fi masjidil Madinah wa kana Ibnu Abbas qad wada'a alaihi ar-rasad fa iza kana yaumu khatmihi qama fatahawwala ilaihi. Diriwayatkan dari Imam Al-Qatadah, dahulu kala ada seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir di hadapan sahabatnya. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengutus seseorang untuk terus mengintai mereka, sehingga ketika mereka sudah mau khatam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadir bersama mereka. Riwayat selanjutnya adalah dari Abdah. An Abdah taqala idza khatama ar-rajulul Qur'ana bin naharin sallat alaihil malaikatu hatta yumsiyah. Dari Abdah berkata, jika seseorang menghatamkan Al-Quran pada siang hari, maka malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Wa in faragha minhu lailan sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha. Dan jika dia menyelesaikan ketika malam hari, maka malaikat akan mendoakannya hingga subuh.
Jika riwayat-riwayat yang saya bacakan tadi itu berasal daripada Sunan Ad-Darimi, riwayat selanjutnya saya sarikan daripada kitab Fadhail Al-Quran karya Al-Qasim Ibnu As-Salam dan Ibnu Ad-Daris. Qala Abdullah bin Mas'ud, man khatama al-Quran falahu da'watan mustajabah. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang menghatamkan Al-Quran maka doanya mustajab. Kemudian riwayat selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida khatimatal Qur'ani kana kaman syahidal ghanaima hina tuqsamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hadir atau menyaksikan khataman Al-Quran, maka seakan-akan dia hadir saat pembagian harta ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian Imam Mujahid, Abdah bin Abi Lubabah dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda, iza khutimal Qur'an nazalatir rahmah inda khatimatihi au hadaratir rahmah inda khatimatihi. Jika khataman Al-Quran, turunlah rahmat Allah ketika itu, atau rahmat Allah akan hadir ketika ada khataman Al-Quran. Riwayat selanjutnya, an Malik bin Dinar qala kana yuqalu syhadu khatmal Qur'an. Dari Malik bin Dinar berkata, dikatakan bahwa hadirilah atau saksikanlah khataman Al-Quran. Yang terakhir, Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla salata fardhatin falahu da'watun mustajabah wa man khatamal Qur'an falahu da'watun mustajabah. Barang siapa yang selesai melaksanakan salat fardu, maka baginya doa yang mustajab, dan barang siapa yang selesai membaca Al-Quran, maka baginya juga doa yang mustajab. Ada hal yang menarik daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa setiap kali beliau hendak menghatamkan Al-Quran, beliau selalu mengumpulkan keluarganya, baik istri, anak-anaknya dan lainnya. Yang demikian itu beliau lakukan untuk kemudian menutup khataman Al-Quran itu dengan berdoa bersama. Dan salah satunya adalah guna mendoakan keluarganya. Demikian banyak riwayat yang menyebutkan tentang kisah ini. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bal Iman dengan redaksi Hadatsana Muhammad bin Ali bin Su'aib Simsaru sana Khalid bin Khidashin sana Ja'far bin Sulaiman an Sabitin an Anas bin Malikin kana idza khatamal Qur'an jama'a ahlahu wa waladahu fada'a lahum. Muhammad bin Ali bin Syu'aib As-Simsar bercerita kepada kami, Khalid bin Khidasi bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami, dan Sabit bahwa sahabat Anas bin Malik ketika menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarga dan anaknya, lalu beliau mendoakan mereka. Menurut Imam Al-Baihaqi, memang ada yang meriwayatkan bahwa cerita di atas sebenarnya sampai kepada Rasulullah SAW. Namun, Imam Baihaqi bisa meyakinkan bahwa riwayat di atas sifatnya hanya mauquf, yaitu hanya sampai kepada sahabat Anas bin Malik saja. Dengan demikian, Imam Nawawi misalnya dengan bersandarkan kepada perilaku sahabat Anas bin Malik tadi, maka beliau berpendapat bahwa mustahab hukumnya menghadiri majlis khataman Al-Quran. Bahkan pakar tafsir kontemporer Syekh Rashid Ridho di dalam kitab tafsir Al-Manarnya dengan tegas menyebutkan bahwa mencontoh perilaku sahabat Anas bin Malik tersebut adalah perilaku yang dinilai baik atau mustahab. Jadi jika kita ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik, ini hukumnya adalah mustahab. Teknis itikaf selanjutnya perihal waktu dan tempat itikaf. Yang pertama adalah waktu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa berpuasa itu tidaklah menjadi syarat daripada beritikaf. Ini berarti secara waktu itikaf itu bisa dilaksanakan di bulan Ramadan atau di luar daripada bulan Ramadan. Jika itikaf dilaksanakan di bulan Ramadan,
Maka secara waktu memang afdolnya dimulai pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan dan masuk ke masjidnya sebelum waktu maghrib di malam ke-21 Ramadan dan keluar dari masjid pada malam Idul Fitri. Walaupun pada malam Idul Fitri itu dinilai lebih afdol untuk tetap di masjid hingga paginya keluar ke tanah lapang jika memang pelaksanaan sholat id di lapangan. Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' jilid ke-6 halaman 475. Kemudian selanjutnya adalah tempat itikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum aakifuna fil masajid." Dan kamu dalam keadaan beritikaf di dalam masjid. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dari sini para ulama sepakat bahwa tempat itikaf itu adalah masjid, bukan di tempat lain. Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Majmu' jilid ke-6 halaman 480, "Yasihul i'tikafu fi kulli masjidin wal jami'u afdol." Sah hukumnya itikaf di seluruh masjid dan masjid jami itu yang lebih utama. Kemudian Imam As-Sarakhsi di dalam kitabnya Al-Mabsut jilid ketiga halaman 115 menambahkan, "Fa'ammal afdolu fal i'tikafu fil masjidil harami afdolu minhu fi sairil masajid." Tempat itikaf yang lebih utama itu adalah di Masjidil Haram. Perihal apakah perempuan boleh beritikaf di masjid rumahnya, di musola rumahnya, kadang ada orang yang mempunyai musola khusus di rumahnya yang digunakan untuk sholat. Maka dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak sah itikaf kecuali di masjid baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Imam An-Nawawi menuliskan di dalam kitabnya Al-Majmu' jilid ke-6 halaman 480, "La yasihul itikafu minar rajuli wala minal mar'ati illa fil masjidi wala yasihu fi masjidi baitil mar'ati wala masjidi baitir rajuli wa huwal mu'tazalul muhayya'u lis-sholati haza huwal mazhab." Tidak sah itikaf laki-laki dan perempuan kecuali di masjid, dan tidak sah itikaf di masjid rumah perempuan dan tidak pula itikaf di masjid rumah laki-laki. Dan ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Namun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, perempuan boleh melaksanakan itikaf di masjid atau di musola rumahnya. Imam Al-Kasani menuliskan di dalam kitabnya Bada'i jilid kedua halaman 113, "Warwal Hasanu an Abi Hanifata anna lil mar'ati an ta'takifa fi masjidil jama'ati wa in sya'at i'takafat fi masjidi baitiha." Diriwayatkan dari Al-Hasan dari Imam Abu Hanifah bahwasanya perempuan boleh beritikaf di masjid jami, dan jika dia mau boleh juga beritikaf di masjid rumahnya. Alasan kebolehan ini berlandaskan atas dasar bahwa untuk urusan sholat perempuan itu lebih baik justru dikerjakan di masjid rumahnya, di musola rumah, bukan di masjid jami. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, "Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi makda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha." Sholat seorang wanita di kamar khususnya lebih afdol daripada sholatnya di ruang tengah rumahnya. Sholat wanita di kamar kecilnya lebih utama dari sholatnya di kamarnya. Kemudian itu tadi adalah hadis riwayat Abu Daud. Kemudian di hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna." Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah ruangan di rumah-rumah mereka. Dulu para ulama-ulama wanita kita di zaman dulu, mereka itu memiliki ruangan kecil di dalam rumah mereka yang dimana itu mereka gunakan untuk sholat di sana. Jadi di dalam rumah ada ruangan khusus kecil yang hanya bisa muat satu orang dan mereka gunakan untuk sholat. Nah, itu yang dimaksud di sini adalah ruangan kamar kecil di dalam rumahnya itu lebih utama daripada kamarnya. Nah, itu yang dimaksud daripada ruangan kecil. Jadi di dalam rumah ada ruangan khusus, ruangan kecil lagi untuk sholatnya wanita, itu lebih afdol, kata di hadis tadi dikatakan. Pembahasan selanjutnya adalah durasi daripada itikaf. Perihal berapa lama waktu itikaf, Imam Nawawi menjelaskan
bahwa dalam hal ini setidaknya ada 4 pendapat. Ahaduha, yang pertama, wa huwa sahihul mansus alladzi qata'a bihil jumhur annahu yushtaratu lubsu fil masjidi wa annahu yajuzul kathiru minhu wal qalilu hatta sa'atin aw lahzatin. Pertama, ini adalah pendapat yang benar menurut mayoritas ulama bahwa disyaratkannya berdiam diri di masjid dan waktunya itu boleh lama, boleh juga sebentar, 1 jam atau sebentar saja itu boleh dan dikatakan telah melakukan itikaf. Wal wajhus tsani, yang pendapat kedua, annahu yakfi mujarradil hudur wal murur min ghairi lubsi aslan. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Al-Haramain dan lainnya bahwa boleh hanya dengan sekedar hadir di masjid, bahkan lewat saja itu sudah dikatakan itikaf. Kemudian pendapat ketiga, wal wajhus salis annahu la yasihu illa yauman aw ma yadnu min yaumin. Ketiga, tidak sah itikaf kecuali dilaksanakan dalam 1 hari atau mendekati 1 hari. Kemudian warabi, pendapat keempat, annahu yustaratu aksaru min nisfin nahari aw nisfil laili li anna muqtadul adah. Disyaratkan lebih dari setengah hari atau setengah malam. Walaupun menurut mayoritas ulama itikaf tetap sah walau hanya sebentar saja, namun tetap saja lebih afdol itikaf itu dilaksanakan 1 hari karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat belum terdengar ada yang melaksanakan itikaf kurang dari 1 hari. Demikian pernyataan daripada Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' jilid ke-6 halaman 489. Kemudian teknis itikaf selanjutnya perihal batal dan tidaknya itikaf seseorang. Yang pertama, batal. Yang membatalkan itikaf seseorang itu pertama keluar dari masjid. Keluar masjid yang membatalkan itikaf adalah keluar tanpa alasan. Misalnya, keluar masjid sengaja untuk menonton televisi atau keluar ke pasar membeli baju lebaran dan seterusnya. Alasannya adalah keluar masjid dengan cara seperti ini telah menghilangkan hakikat daripada itikaf itu. Kemudian yang kedua yang membatalkan daripada itikaf itu adalah kehilangan syarat seperti gila, murtad atau datang haid dan seterusnya. Kemudian yang membatalkan lagi yang ketiga yaitu hubungan suami istri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beritikaf di masjid. Sebenarnya hubungan suami istri yang dimaksud ini adalah setelah sebelumnya dia yang beritikaf keluar dari masjid lalu pulang ke rumahnya, berbeda dengan mereka yang pulang ke rumah untuk keperluan membuang air kecil atau untuk keperluan buang air besar jika di masjid tersebut tidak ada toiletnya, maka yang demikian tidak batal. Jadi ketika tempat itikaf tersebut atau masjid yang digunakan itikaf tersebut tidak memiliki kamar mandi untuk kebutuhan membuang hajat atau sebagainya, maka diperbolehkan seseorang yang beritikaf jika ingin buang air kecil atau besar itu untuk pulang sejenak ke rumahnya untuk melakukan hajatnya tersebut dan itikafnya tetap sah dengan catatan dia langsung kembali ke masjid setelah semua hajatnya ditunaikan. Imam Ibnu Munzir menguatkan bahwa wa ajma'u ala anna man jama imra'atahu wa huwa mu'takif amidan lizalika fi farjiha annahu mufsidun li'iktikaf. Para ulama berijma bahwa siapa yang melakukan jima dan dia sedang dalam status beritikaf maka itikafnya batal. Ini diutarakan oleh Imam Ibnu Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma halaman 50. Kemudian tidak batalnya itikaf. Yang pertama, keluar masjid. Keluar sebagian badan itu tidak membatalkan itikaf. Maksudnya gini, jika keluar yang dimaksud hanya sebagian badan saja, sedangkan sebagian yang lainnya tidak, maka dalam hal ini para ulama menilai ia tidak membatalkan itikaf. Nah, dasarnya adalah sabda daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yudni ilayya ra'sahu wa ana fi hujrati fa urajjila ra'sahu wa ana haidun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku. Maka aku menyisirkan rambut kepalanya, sedangkan aku sedang haid, atau aku sedang dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, keluar untuk membuang hajat, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak batal jika keluar dari masjid guna keperluan buang air, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibnul Munzir. Wa ajma'u ala anna lil mu'takif an yukhrija an mu'takifihi lil ghaiti wal bul. Para ulama berijma bahwa bagi yang sedang beritikaf boleh keluar dari masjid guna keperluan buang air besar maupun kecil. Ini masih di kitab yang sama, yaitu kitab Al-Ijma punya Imam Ibnul Munzir, halaman 50. Kemudian selanjutnya yang tidak membatalkan itikaf yaitu makan dan minum. Saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadkhulul baita illa lihajatin idza kana mu'takifan. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat, maksudnya buang air, bila beliau sedang beriktikaf. Dipahami dari hadis ini, makan dan minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama itikaf dilaksanakan di masjid. Kemudian yang tidak membatalkan itikaf selanjutnya yaitu tidur di masjid selama masa itikaf juga tidak membatalkan itikaf. Hanya saja adab dan etika tidur di masjid tetap harus diperhatikan, dan baiknya memang tidur itu ala kadarnya. Jangan ketika masuk ke masjid langsung tidur kemudian bangun lagi menjelang berbuka puasa, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi tidak beradab. Bahkan sebagian ulama menilai kalau bisa tidurnya sambil duduk saja gitu. Walaupun boleh-boleh saja tidur dengan berbaring, tapi kurang beradab. Kemudian yang tidak membatalkan itikaf selanjutnya itu keluar mani sebab mimpi. Sebagaimana puasa tidak batal karena sebab keluar mani lewat jalur mimpi. Begitu juga itikaf, hanya saja harus segera keluar masjid guna melakukan mandi wajib. Kemudian yang tidak membatalkan itikaf selanjutnya yaitu memakai wewangian. Ini juga tidak membatalkan. Justru yang demikian itu dianjurkan, apalagi pada saat itikaf Ramadan yang biasanya ramai didatangi oleh umat Islam lainnya. Maka lebih afdolnya atau dianjurkan untuk menggunakan wewangian agar bau badan kita itu tidak menzolimi para kaum muslimin lainnya yang sedang melaksanakan itikaf. Kemudian yang tidak membatalkan selanjutnya yaitu berbicara. Tentu saja berbicara di dalam masjid saat sedang beritikaf itu tidak membatalkan itikaf. Hanya saja yang perlu diperhatikan jangan sampai ada kesan bahwa masjid dijadikan tempat reuni teman yang akhirnya ngobrol lebih banyak ketimbang ibadahnya. Jadi dianjurkan ketika beritikaf itu memperbanyak ibadah dan mengurangi tidur maupun ngobrol, bersanda gurau ataupun main handphone itu dikurangi ketika waktu itikaf. Jadi kita perbanyak ibadah ketika itikaf, meskipun seperti berbicara, makan, tidur, ngobrol dan sebagainya itu tidak membatalkan itikaf, tapi lebih afdolnya kita memperbanyak ibadah di momen tersebut. Kemudian teknis itikaf selanjutnya perihal batal dan tidaknya itikaf seseorang. Yang pertama, batal. Yang membatalkan itikaf seseorang itu pertama keluar dari masjid. Keluar masjid yang membatalkan itikaf adalah keluar tanpa alasan. Misalnya, keluar masjid sengaja untuk menonton televisi, atau keluar ke pasar membeli baju lebaran dan seterusnya. Alasannya adalah keluar masjid dengan cara seperti ini telah menghilangkan hakikat daripada itikaf itu. Kemudian yang kedua yang membatalkan daripada itikaf itu adalah kehilangan syarat, seperti gila, murtad, atau datang haid dan seterusnya. Kemudian yang membatalkan lagi yang ketiga yaitu hubungan suami istri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beritikaf di masjid. Sebenarnya
Hubungan suami istri yang dimaksud ini adalah setelah sebelumnya dia yang beriktikaf keluar dari masjid lalu pulang ke rumahnya, berbeda dengan mereka yang pulang ke rumah untuk keperluan membuang air kecil atau untuk keperluan buang air besar jika di masjid tersebut tidak ada toiletnya. Maka yang demikian tidak batal. Jadi ketika tempat iktikaf tersebut atau masjid yang digunakan iktikaf tersebut tidak memiliki kamar mandi untuk kebutuhan membuang hajat atau sebagainya, maka diperbolehkan seseorang yang beriktikaf jika ingin buang air kecil atau besar itu untuk pulang sejenak ke rumahnya untuk melakukan hajatnya tersebut, dan iktikafnya tetap sah dengan catatan dia langsung kembali ke masjid setelah semua hajatnya ditunaikan. Imam Ibnu Munzir menguatkan bahwa wa ajma'u ala anna man jama imra'atahu wa huwa mu'takif amidan lizalika fi farjiha annahu mufsidun li'iktikaf. Para ulama berijma bahwa siapa yang melakukan jima dan dia sedang dalam status beriktikaf maka iktikafnya batal. Ini diutarakan oleh Imam Ibnu Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma halaman 50. Kemudian tidak batalnya iktikaf. Yang pertama, keluar masjid. Keluar sebagian badan itu tidak membatalkan iktikaf. Maksudnya gini, jika keluar yang dimaksud hanya sebagian badan saja, sedangkan sebagian yang lainnya tidak, maka dalam hal ini para ulama menilai ia tidak membatalkan iktikaf. Nah, dasarnya adalah sabda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yudni ilayya ra'sahu wa ana fi hujrati fa urajjila ra'sahu wa ana haidun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku, maka aku menyisirkan rambut kepalanya sedangkan aku sedang haid atau aku sedang dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, keluar untuk membuang hajat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak batal jika keluar dari masjid guna keperluan buang air sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibnul Munzir. Wa ajma'u ala anna lil mu'takif an yukhrija an mu'takifihi lil ghaiti wal bul. Para ulama berijma bahwa bagi yang sedang beriktikaf boleh keluar dari masjid guna keperluan buang air besar maupun kecil. Ini masih di kitab yang sama, yaitu kitab Al-Ijma punya Imam Ibnul Munzir halaman 50. Kemudian selanjutnya yang tidak membatalkan iktikaf yaitu makan dan minum. Saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadkhulul baita illa lihajatin idza kana mu'takifan. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat, maksudnya buang air, bila beliau sedang beriktikaf. Dipahami dari hadis ini, makan dan minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama iktikaf dilaksanakan di masjid. Kemudian yang tidak membatalkan iktikaf selanjutnya yaitu tidur. Tidur di masjid selama masa iktikaf juga tidak membatalkan iktikaf. Hanya saja adab dan etika tidur di masjid tetap harus diperhatikan, dan baiknya memang tidur itu ala kadarnya. Jangan ketika masuk ke masjid langsung tidur kemudian bangun lagi menjelang berbuka puasa, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi tidak beradab. Bahkan sebagian ulama menilai kalau bisa tidurnya sambil duduk saja gitu. Walaupun boleh-boleh saja tidur dengan berbaring, tapi kurang beradab. Kemudian yang tidak membatalkan iktikaf selanjutnya itu keluar mani sebab mimpi. Sebagaimana puasa tidak batal karena sebab keluar mani lewat jalur mimpi. Begitu juga iktikaf, hanya saja harus segera keluar masjid guna melakukan mandi wajib. Kemudian yang tidak membatalkan iktikaf selanjutnya yaitu memakai wewangian. Ini juga tidak membatalkan. Justru yang demikian itu dianjurkan, apalagi pada saat iktikaf Ramadan yang biasanya ramai didatangi oleh umat Islam lainnya, maka lebih afdolnya atau dianjurkan untuk menggunakan wewangian agar bau badan kita itu tidak menzolimi
para kaum muslimin lainnya yang sedang melaksanakan itikaf. Kemudian yang tidak membatalkan selanjutnya yaitu berbicara. Tentu saja berbicara di dalam masjid saat sedang beritikaf itu tidak membatalkan itikaf. Hanya saja yang perlu diperhatikan jangan sampai ada kesan bahwa masjid dijadikan tempat reuni teman yang akhirnya ngobrol lebih banyak ketimbang ibadahnya. Jadi dianjurkan ketika beritikaf itu memperbanyak ibadah dan mengurangi tidur maupun ngobrol, bersanda gurau ataupun main handphone itu dikurangi ketika waktu itikaf. Jadi kita perbanyak ibadah ketika itikaf. Meskipun seperti berbicara, makan, tidur, ngobrol dan sebagainya itu tidak membatalkan itikaf, tapi lebih afdolnya kita memperbanyak ibadah di momen tersebut. Mungkin perihal teknisi daripada pelaksanaan itikaf itu saya rasa sudah cukup, dan sedikit tambahan pembahasan tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, yaitu Lailah dan Al-Qadar. Secara bahasa, Lailah artinya malam, sedangkan kata Al-Qadar setidaknya ada tiga arti. Pertama, penetapan. Kedua, kemuliaan. Dan ketiga, itu bermakna sempit. Jadi, Lailatul Qadar itu bisa diartikan dengan malam penetapan, malam kemuliaan, dan malam yang sempit. Kemudian, apa keutamaan daripada malam Lailatul Qadar? Pertama, kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar yaitu malam Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian yang kedua, keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min al-fisyahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu malam penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian perihal keberadaan kapan adanya malam Lailatul Qadar ini tidak banyak penjelasannya. Ada beberapa hadis daripada Rasulullah SAW yang secara umum bisa menjadi acuan dalam memahami ini. Di antaranya adalah Inni ra'aitu Lailatul Qadri wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhiri fi witrin. Sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa, maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Hadis muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Iltamisuha fil ashril awakhiri fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwasanya carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, namun jika ia ditimpa keletihan maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iltamisuha fil asril awakhiri min Ramadana Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan pada 9, 7 dan 5 malam yang tersisa. Dikarenakan keberadaan malam Lailatul Qadar yang tidak bisa diprediksi secara pasti ini, maka tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dengan cara tetap menjaga semangat ibadah selama bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda, "Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru sadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu." Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, beliau kencangkan kainnya,
Kemudian beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Setidaknya selama bulan Ramadan jangan pernah tinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Dengan cara itu mudah-mudahan keutamaan malam Lailatul Qadar sebagiannya bisa kita dapatkan. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitabnya Mughnil Muhtad jilid kedua halaman 189. Jika kita benar-benar dalam keadaan letih atau lemah dan sebagainya, setidaknya jangan lewatkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Besar harapan kita bisa mendapatkan sebagian daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man sholas subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jika tidak bisa qiyamul lail, jika tidak bisa berjaga sepanjang malam karena letih atau karena dalam keadaan sakit atau halangan lainnya, setidaknya usahakan untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Sirah Nabawiyah Rahiqul Maktum, berkomentar, memang ulama tidak satu suara dalam masalah ini. Tetapi secara zohirnya orang yang hanya sholat isya berjamaah telah disebut sebagai orang yang menghidupkan malam. Berarti ia juga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar karena telah menghidupkan malamnya. Tetapi juga dikatakan oleh Imam Al-Kirmani bahwasanya seseorang tidak disebut sebagai menghidupi malam jika tidak bangun sepanjang malam atau sebagian besar malam. Ini diutarakan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Mir'atul Mafatih jilid ke-6 halaman 405. Dan jangan lupa pula di malam-malam tersebut atau di Asrul Awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan tersebut, kita perbanyak doa berikut. Yang pertama, ini bisa diamalkan, kita perbanyak doa di malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan, atau bisa kita baca juga doa ini di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap malam. Doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Terus ulangi doa ini terus. Kemudian doa selanjutnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan afiat. Dan doa-doa lainnya yang ingin kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Jika tidak bisa berbahasa Arab, gunakan bahasa Indonesia. Doa apa saja yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita menjadi orang yang beruntung yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Natrukukum fi riayatillahi wa amni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما والحق أبلغ